Panduan untuk melakukan Systematic Literature Review atau SLR Basic. Saya Suryandi. Referensi yang digunakan untuk melakukan SLR ini atau Systematic Literature Review adalah sebuah jurnal yang berjudul E-Government Implementation, A Bird's Eye View of Issue Relating to Cost, Opportunity, Benefit, and Risk. Vishantan Werakdodi and Zahir Irani and Habinli, Ibrahim Osman, and Nitham Hindi. Apa yang dimaksud dengan Systematic Literature Review? Systematic Literature Review adalah sebuah teknik pencarian yang menggunakan literatur yang bertujuan untuk menjawab sebuah pertanyaan penelitian. Contohnya, untuk mencari biaya, keuntungan, tantangan, dan peluang. Contoh lainnya untuk mencari faktor-faktor penting apa saja. Atau bahkan juga kita bisa menggunakan literature review untuk mencari sebuah permasalahan. Contohnya, kita mau lihat bagaimana pengaruh fintech. Ya. Nanti faktor-faktor fintechnya apa aja. Nah, kita bisa mencari dengan menggunakan systematic literature review. Setelah slide ini, saya akan memandu tahapan-tahapan dari systematic literature review. Langkah pertama, jadi setelah kita mengetahui apa yang kita mau cari, jadi kayak tadi faktor, mengenai hambatan, mengenai keuntungan, dan lain sebagainya, lalu kita menentukan di mana tempat kita mencari literatur review tersebut. Contohnya, sumbernya dari Scopus.com, Scientific.com, TNF Online. Ini yang punya dari Tyler and Francis. onlinelibrary.wiley.com, Wiley, misq.org atau MIS Quarterly, ACM, IEEE Explore, IEEE.org, MDPI, Inner Science, Springer. Makin banyak yang kita cari sumbernya, makin bagus. Tapi secara best practice minimal biasanya 7 sumber ya. Sehingga kita bisa mendapatkan jawaban dari apa yang kita ingin temukan. Langkah berikutnya adalah penentuan untuk keyword, untuk kata kunci untuk dicari. Pada jurnal ini contohnya adalah electronic government atau e-government atau e-gov ya. E-gov, digital demokrasi, online government. Kata kunci yang berhubungan dengan pencarian yang kita inginkan. Kalau fintech mungkin kita bisa dengan financial technology atau fintech ya. Dan sebagainya ya. Ini bisa dibaca detailnya di slide. Setelah kita mempunyai tujuan ya, lalu kita mempunyai keyword, lalu kita mencoba cari. Nah, ini adalah contohnya dari ScienceDirect. Bagaimana sih cara mencarinya? Nah, ini pada slide bisa dilihat kata kunci yang kita gunakan adalah blockchain. Tahun pencariannya biasanya 5 tahun terakhir ya, atau 6 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir yang lebih lalu kita cari. Setelah kita mencari dengan teknik searching yang tadi dari seluruh jurnal ya, seluruh source, lalu kita bisa membuat sebuah table yang dapat dilihat di slide ya. Kesatu adalah sumbernya dari mana, ditemukannya berapa ya. Jadi semua begitu kita search dengan kata kunci itu, kita taruh di table ini. Itu adalah ditemukan atau found. Setelah kita menemukan dari title ya, jadi search itu by title tadi. Setelah kita menemukan, kita mencoba membaca ya,
membaca abstraknya. Apakah dari abstrak tersebut itu menggambarkan apa yang kita inginkan? Contohnya fintech gitu ya. Kalau di sini contohnya governance gitu ya. Apakah benar yang fintech itu yang kita cari? Kalau benar ya, walaupun ini belum secara detail, kita masukkan dia ke kolom kandidat. Langkah selanjutnya, ya setelah kita memilah ya, yang sudah abstraknya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, lalu langkah selanjutnya kita membaca bagian introduction. Introduction pada umumnya mencakup seluruh isi dari paper atau jurnal tersebut. Namun, bila belum menggambarkan, maka kita boleh membaca seluruh isi dari paper. Biasanya umumnya kita membaca adalah introduction-nya, conclusion, result, and discussion. Setelah file ini benar-benar matching dengan apa yang kita inginkan, maka kita pindahkan ke dalam selected paper ya. Jadi paper-paper ini adalah paper-paper yang kita akan gunakan di dalam systematic literature review yang akan kita buat. Setelah kita mendapatkan selected atau paper-paper yang berhubungan dengan apa yang kita cari, jadi hanya paper-paper tersebut aja yang kita akan olah. Ya. Paper tersebut kita akan lihat apakah tipe source dari publikasinya, ya, apakah dari jurnal atau dari conference. Lalu kita buat table, berapa banyak yang jurnal, berapa banyak yang conference. Nama jurnalnya apa, nama conference-nya apa, ya. Lalu kita juga bisa lihat pengarangnya. Siapa aja sih pengarangnya? Ya. Berapa banyak pengarang ini menciptakan paper tersebut, ya. Contoh lainnya adalah negara, ya. Negara dari pengarang, departemen dari pengarang, institusinya, dan lain sebagainya. Ini kelanjutan dari slide yang tadi. Kita lihat bahwa universitasnya dari mana dan departemennya dari mana. Lalu kita buat statistiknya, berapa persen dia, berapa banyak papernya. Berikut ini adalah tahunnya, ya. Dari tahun ini kita bisa lihat nanti dari mana, kapan dia awal pertama kali dibuat, ya, atau ditemukan gitu ya, sampai status sekarang. Begitu juga negaranya, ya. Paling banyak negara mana yang membahas tentang topik ini. Nah, kita juga bisa melihat dari bukan hanya dari negara, tapi latar belakang dari authornya. Apakah dia akademisi atau bukan, ya, atau dari industri dan sebagainya. Lalu kita bisa tentukan juga kata kunci yang sering timbul, ya. Kata-kata apa aja sih yang sering timbul gitu loh. Nah, ini yang disatukan bahwa kata-kata ini sering timbul di paper-paper yang sudah selected. Hanya yang selected saja yang diolah, ya. Setelah kita mempunyai paper-paper yang selected tadi, lalu kita balik ke topik kita. Apa yang kita mau cari? Contohnya ini benefit, ya. Kita mau cari keuntungannya. Ternyata ada 63 paper yang menyebutkan masalah keuntungan. Ya. Ini kan ada risk, benefit, cost, dan opportunity. Kita balik ke aim dari apa yang kita mau cari. Kita tentukan siapa yang menyebutkan ini. Tadi benefit, lanjut ke opportunity, ya. Jadi ingat apa yang kita mau cari. Kita lanjutkan dari opportunity ada 12 dan cost, masalah biaya, dia ada juga menyebutkan 29 paper. Dan siapa aja papernya, nah itu disebutkan. Dari sini kita bisa lihat, kita bisa pecah apakah benefitnya untuk individual atau organisasi. Mereka memappingkan, ya, dari paper ini memappingkan. Kita menemukan benefit secara individu maupun benefit secara organisasi. Lalu kita analisa lagi, ya. Ini kalau dalam e-government itu benefitnya mengenai apa? Reduce production cost, better service, and so on, ya. Dari setiap paper, ya. Sehingga kita bisa tahu, dibilang benefit, itu benefitnya tentang apa, dibilang resikonya tentang apa, ya. Begitu juga mengenai cost dan opportunity-nya, ya. Cost-nya tentang apa, opportunity-nya tentang apa, dan siapa yang mengatakan. Lalu kita buat sebuah rangkumannya, sebuah table rangkumannya. Juga bisa menemukan dari paper-paper selected tersebut model atau teori yang digunakan di dalam paper tersebut.
Seperti ini contohnya adalah TAM, Teknologi Acceptance Model. Ada beberapa paper yang menggunakan TPB, and so on ya, Dallon McLean. Nah, ini dirangkum di dalam sebuah table, sehingga kita nanti bisa simpulkan bahwa yang paling banyak adalah metodologi atau teori yang mana yang digunakan. Nah, ini adalah hal-hal yang lain yang ditemukan pada selected paper. Contohnya, bagaimana survei mereka lakukan, ya, metodologi riset seperti apa yang mereka gunakan, case study, kuesioner, literatur review, konseptual, interview, and so on. Ya, kita rangkum di dalam sebuah table. Jangan lupa dalam setiap penelitian pasti ada kelemahannya. Nah, kelemahannya ini bisa dituliskan di sini. Contohnya, ya, kita hanya menggunakan paper-paper dalam bahasa Inggris, ya. Ada beberapa paper yang berbayar yang tidak kita gunakan. Ya, kita sebutkan itu adalah sebuah limitasi, ya, dan sebagainya, ya. Lalu future research-nya, apa yang bisa dilanjutkan dari penelitian ini, itu yang disebutkan. Hal terakhir adalah membuat konklusi. Jadi apa yang ditemukan di dalam penelitian kita menggunakan SLR. Contohnya faktor penting, ya, faktor-faktornya itu kalau dimappingkan dengan individu atau organisasi seperti yang di sini dilakukan, ya, itu adalah konklusi akhir. Biasanya kita mencari untuk menemukan sebuah faktor-faktor penting, ya, atau metode-metode yang penting. Ini digunakan untuk selanjutnya dengan kuantitatif, dengan faktor-faktor yang kita temukan tersebut. Demikian video singkat tentang SLR yang dengan versi basic. Terima kasih.